advokat, lawyer, pengacara itu bukan dianggap suatu profesi yang luar biasa, bukan kelas elit. Beda dengan di Amerika, hampir 50% kalau saat ini presiden di Amerika itu adalah lawyer, advokat istilah kita. Dan dia terakhir adalah, saya nggak tahu Joe Biden, tapi kalau Barack Obama, dia advokat dan alumni dari Harvard Law School. Nah, saudara sekalian, ketika kita mencari referensi kerja atau peran advokat, kita bisa menemukan sampai di abad 17 atau 18, saya lupa. Saya ada bukunya, saya dapat dari Bang Magdir, ketua umum kita, namanya Hartonius, terjemahannya dari Latinnya adalah Hartonius atau Hartonius gitu ya, itu adalah pengacara. Itu buku ditulis tahun 1700 sampai 1800-an. Kita ini di 2000-an ya, 2024. Bukunya cukup tebal, bagus sekali, mencoba menjelaskan bagaimana keberadaan pengacara dan gimana kiprahnya di dunia profesi. Mungkin saya juga pindah tempat, mungkin kalau agak rame sebentar sambil saya jalan. Di dalam dunia profesi hukum, ya, selain yang mungkin kita sudah kenal, sudah paham, yaitu ada profesi notaris, hakim, jaksa, di mana advokat merupakan salah satu pilar di antara penegak hukum. Dulu hanya 4 pilar, sekarang dikenal dengan 5 pilar dengan adanya undang-undang advokat. Saudara sekalian, ketika kita melihat profesi ini sebagai profesi terhormat, yaitu nobile, officium nobile, sebagaimana tadi saya sampaikan, kita mungkin pernah dengar atau nanti yang akan datang akan mendengar, dikenal dengan istilahnya drama Shakespeare. Mereka dalam drama itu di kerajaan di Yunani sana, mereka mengatakan yang harus kita lakukan pertama kali adalah kill all the lawyers, bunuh semua pengacara yang ada. Karena itu nanti pengacara dianggap akan membela para warga negara juga rakyat yang memiliki anggapan atau punya persepsi yang berseberangan dengan penguasa, dengan raja saat itu. Habisin semua lawyer itu. Nanti slide-nya bisa dibaca ini sama teman-teman sekalian. Nah, saudara sekalian, ketika kita menerjemahkan profesi ini sebagai profesi yang sangat mulia, maka ini saya masih menceritakan di luar dulu, belum masuk. Di Amerika ini kalau saya lihat dari Zoom ini, teman-teman pakai dasi merah, baju putih, ada yang pakai kopiah, pakai jas gitu ya. Duduknya hampir berdekatan gitu. Di Amerika, ujian advokat dilakukan jarak antara satu kursi dengan satu kursinya itu sekitar 1 sampai 2 meter. Yang saya baca referensinya ada yang menyebut 1 meter, ada referensi lain menyebut 2 meter. Jarak kursi
satu dengan porsi yang lain. Kemudian dalam mengerjakan soal ujian, ketika Anda entah sengaja atau tidak sengaja menjatuhkan pulpen, ya, sengaja atau tidak sengaja menjatuhkan pulpen, maka Anda didiskualifikasi. Luar biasa ini. Jatuhin pulpen dianggap memberi kode depannya, kanannya, kirinya, atau belakangnya. Nah, ini kan di UIN Mataram nih. Hamin tunggu sampai hari H, ujian selesai, itu gedung UIN itu disterilkan dan dijaga oleh Panzer, jadi dijaga oleh TNI Angkatan Daratnya gitu di Amerika, Army-nya gitu dengan pansernya dia, dengan tanknya, dan di atas gedung ada sniper. Bisa dibayangkan kalau ujian advokat IKABIN NTB ini kerjasama sama UIN, kira-kira ada panser di perempatan situ, di atasnya ada sniper, terus kemudian ada netizen yang motret, dikirimlah ke Facebook, ke WA group, ke Instagram, NTB dikepung tentara, ada terduga teroris. Segitu hebatnya menjaga ujian pengacara di Amerika. Sehingga ruangan yang ber-AC itu ketika Anda mengerjakan ujian advokat itu sampai berkeringat dari khawatirnya jatuh ketik, pulpen, dan lain-lain. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia masih dianggap sebelah mata. Kalau ngelamar PNS nggak terima, ngelamar di swasta nggak terima, ngelamar hakim jaksa nggak diterima, masuklah ke tes advokat, ikut diklat, ikut tes, lulus, magang, jadi advokat. Nah, apakah salah begitu? Oh enggak salah, beneran. Kebetulan saya terlahir sejak lulus sampai hari ini saya menekuni bidang profesi ini, pengacara. Saya punya konsentrasi S1, S2 saya pasar modal, S3 saya perbankan. Jadi saya banyak menekuni bidang bisnis. Ketika perkara bisnis nggak ada, ya perkara cerai pun kita tangani, bono gini kita tangani, gitu ya. Utang piutang juga kita tangani. Saudara sekalian, tadi saya bercerita terkait dengan di Amerika. Bagaimana di Indonesia? Ini perlu saudara-saudara pelajari sejarah bahwa saat perumusan Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu banyak pengacara top, alumni hukum, para master in Rechten, sarjana hukum yang menjadi bagian dalam perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 beserta batang tubuhnya. Iya. Kira-kira ada yang tahu mungkin siapa itu? Ada Mr. Besar, Mr. Director, ada lagi siapa namanya? Supomo, ada lagi siapa? Ada banyak tokoh-tokoh yang memiliki pemahaman hukum yang sangat luar biasa, lulusan dari Utrecht, lulusan dari
Belanda dan menjadi pengacara. Pengacara pertama kali di Batavia saat itu kalau nggak salah ada pertama kali pengacara itu justru adanya di Tegal. Pertama kali itu. Kemudian ada bukan dari Batavia dulu, tapi dari Tegal duluan. Ada Muhammad Yamin, Muhammad Rum, Sultan Syahrir, Amir Samsudin Harahap. Mereka bukan hanya menguasai ilmu hukum, tapi mereka juga menguasai sastra, menguasai politik, menguasai filsafat. Sehingga konstruksi berpikir mereka sangat sistematis, logis. Saudara sekalian, kalau nanti mau bisa saya kirim filenya, yaitu kalau di kita peran pengacara dianggap tidak ada, gitu ya. Pengacara ini dianggap adalah sebagai tukang ribut, tukang recokin. Kadang di satu sisi ada benarnya ketika kita bertemu dengan para pengacara yang dia masuk dunia pengacara ini karena dia gagal atau dia mungkin pensiun. Saya tidak meremehkan yang pensiunan menjadi pengacara. Biasanya dia hanya untuk nunggu waktu sambil nunggu cucu atau sambil nunggu waktunya meninggal, kira-kira gitu. Beda dengan yang militan gitu. Banyak keberadaan pengacara itu posisinya sangat dihormati. Kalau kita bicara di era lama yang tadi saya sebutkan, ada Muhammad Rum, Amir Samsudin, gitu ya, yang keberadaannya diakui di Republik ini. Lawan debatnya dia adalah Insinyur Soekarno. Jadi dalam forum BPUPKI itu, bagaimana merumuskan Pancasila dan lain-lain, di situ ada Master in the Rechten, ada para sarjana hukum kita, alumni Belanda, yang hadir saat itu ikut mewarnai perdebatan. Kita bicara konteks yang lama. Era kemudian kita akan mengenal ada Yat Yang Him, seangkatan atau mungkin seniornya atau juniornya dari Adnan Duyung Nasution. Generasi berikutnya ada Todung Mulya Lubis, mantan ketua umum kita yang sekarang digantikan oleh Magdir Ismail. Nah, di Indonesia, saudara sekalian, apakah ada perannya? Banyak sekali perannya. Selain tadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di Komisi 3 ini orang yang lupa. Banyak orang yang menganggap bahwa pengacara itu hanya ngerecokin dan lain-lain. Komisi 3 itu komisi hukum, yang partner kerjanya adalah kepolisian, kejaksaan agung, gitu ya, antara lain kehakiman, yang merumuskan banyak hal. Undang-undang itu akan dibahas terkaitnya bidang hukum oleh Komisi 3. Di Komisi 3 tidak semuanya advokat, tapi beberapa di antaranya adalah pengacara. Ada dari P3 itu ada Pak Surosani, sebelumnya ada Dr. Ahmad Yani, gitu ya. Saat ini ada anggota IKD juga, pengurus DPP, itu si siapa namanya, Astagfirullah, Bestari, namanya sebentar pakai, dia dari posisi dia di Nasdem, namanya Bestari itu siapa ya? Oh, ada Bestarinya gitu.
Yakub Fahmi. Aktif di Komisi 3 di DPR RI. Tadi saya sampaikan saya punya referensi, ini kembali di luar ya, di Amerika. Lawyer itu sampai cara berpikirnya pun ditulis. Banyak profesi lain, banyak profesi lain di luar lawyer ingin bisa berpikir seperti lawyer. Di Indonesia alhamdulillah tidak ada seorang profesor doktor sekalipun yang menulis tentang bagaimana lawyer berkiprah. Cara berpikir lawyer itu nggak ada. Yang ada ini setelah pecah organisasi banyak, hanya bicara terkait dengan apa itu namanya wadah tunggal dan lain-lain. How think like a lawyer? Bagaimana sih berpikir seperti lawyer? Ini di Amerika. Kenapa berpikir seperti lawyer? Karena itu tadi hampir 50%, kalau beberapa tahun yang lalu itu saya bisa katakan 50% presiden Amerika adalah lawyer. Di kita alhamdulillah belum ada lawyer yang jadi presiden. Jadi lawyer setelah nggak jadi menteri, ada kita. Dulu pendapatnya A bahwa kecurangan pemilu itu bisa dibatalkan. Itu 2014. Si pengacara itu bilang, mantan menteri. 2024 dia bilang kecurangan pemilu tidak dapat dibatalkan. Orang yang sama, mulutnya yang sama. Giliran beda posisi, dia punya pendapat yang sama. Di Amerika nggak akan seperti itu. Sekali Anda statement, itu akan dipakaikan, dijadikan referensi di kemudian hari manakala kita punya pendapat berbeda. Anda dulu pendapatnya A, kenapa hari ini pendapatnya B? Apakah namanya dimensi parameter kecurangan pemilu dulu dengan sekarang beda? Apapun namanya ketika itu curang adalah curang. Kalau dulu curang dapat dibatalkan, kenapa sekarang curang tidak dapat dibatalkan? Nah, tadi saya ingat, jadi Hortensius yang awal saya cerita tadi, bukunya sangat tebal sekali dalam bahasa Inggris, Hortensius atau Advocate, The Advocate, bagus sekali. Jadi ketika Anda membaca referensi asing itu, bagaimana berpikir seperti lawyer, itu satu. Ada lagi, bagaimana berpikir dan menulis, bukan lagi berpikirnya, bagaimana berpikir dan menulis seperti lawyer. Kenapa nggak menulis seperti orang ahli tata negara? Kenapa nggak menulis seperti politikus? Jadi saudara sekalian, ketika nanti Anda selesai pendidikan ini, kemudian ikut ujian, lulus, mungkin ada yang sudah magang atau belum, dan jadi pengacara, peganglah marwah IKADIN. Dalam slide yang saya kirim ke panitia, kita bisa lihat dari sekian banyak, kita baru mudah-mudahan nggak ada lagi yang nambah. Satu advokat yang berurusan dengan KPK. Lainnya adalah pradi. Ada ada OCK dan macam-macam itu. Baik dengan perkara nilainya hanya puluhan juta, ratusan juta sampai yang angkanya miliar. Di IKADIN dengan adanya kejadian seperti itu, maka apabila ada advokat IKADIN kena KPK, kena OTT, maka penegakan hukum terkait kode etiknya tidak diserahkan kepada DPD, tapi langsung diambil alih oleh DPP. Ini untuk menunjukkan bahwa IKADIN itu sangat serius sebagai organisasi menegakkan rule of etiknya, aturan kode etiknya, code of conduct-nya. Baik saudara sekalian, karena ini kita kan cuma satu sesi itu 1 jam ini ya. Jadi kalau ada yang ingin bertanya langsung aja tanya,
nggak usah perlu moderator yang menyampaikan, ada yang bertanya, langsung aja angkat tangan atau gimana, nanyakan ke forum biar kita waktunya efektif. Terus sekalian, ya silakan, monggo moderator bisa nunjuk siapa duluan. Silakan. Dari sana ya. Silakan. Jadi. Berdiri aja, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Pak Rusman Khair selaku peserta dari IKD yang alhamdulillah bisa ikut pendidikan pada hari ini. Mungkin saya langsung saja Pak Dokter. Ya, silakan. Terkait dengan beberapa pemaparan tadi yang sudah disampaikan, ada satu persoalan yang di sini saya catat barangkali perlu sebagai referensi kami juga ke depan. Bagaimana tadi sudah dijelaskan